Rahman vs Handoko. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 29. Pov Rahman. Pak Rahman, lihatlah. Tidak ada pengaruh apapun ketika Anda memutuskan untuk pergi dari hidup kami, bisiknya tepat di telingaku. Setelah mengatakan itu dia langsung melepaskan pelukannya dan kembali menyambut tangan karyawan lain. Ingin sekali aku memaki dan mengatakan, jika dia tidak akan sebesar dan segagah ini jika bukan karena aku. Dia akan hidup terkucilkan karena dia anak tanpa ayah. Tapi dengan angkuhnya dia mengatakan jika aku tidak ada pengaruh apapun dalam hidup mereka. Dasar anak tidak tahu diri. Ali terus tersenyum didampingi oleh Handoko, sedangkan aku memilih untuk menjauh dan duduk di tempat lain. Aku mencomot beberapa kue yang telah disediakan. Lumayan untuk mengurangi rasa lapar. Semenjak menikah dengan Maya, aku jadi jarang sarapan pagi. Apalagi Maya juga tidak mau masak di rumah. Aku menyuruhnya untuk menyediakan pembantu. Tapi dia menolak, karena takut aku akan terpincut dengan pembantu di rumah. Maya selalu menaruh curiga padaku, entah karena aku yang rela meninggalkan Aini dan anak-anak demi dia. Entah karena apa, mataku tidak bisa lepas dari Ali yang terus tersenyum sambil berbicara dengan Handoko. Aku jadi penasaran bagaimana jika seandainya Ali tahu jika Handoko adalah ayahnya. Apakah dia masih bisa tertawa begitu dengan orang yang sudah meninggalkan dia dan Aini dulu? Ting, Mas, hari ini aku pulang telat ya. Ada kerjaan mendadak. Masuk pesan dari Maya, setelah membacanya aku langsung menyimpan kembali ponsel ke dalam saku celana. Percuma jika aku membalas dan menanyakan pekerjaan apa yang dia lakukan. Aku yakin dia tidak akan membalasnya. Setelah acara selesai, kami semua kembali bekerja dan berkutat dengan pekerjaan masing-masing. Itu artinya aku akan menjadi bawahan Ali mulai hari ini. Aku juga akan sering bertemu dengannya saat memberikan beberapa laporan. Awas saja jika dia berniat memberatkan aku dalam hal pekerjaan. Sebelum memulai pekerjaan, aku memutuskan untuk ke kamar mandi sebentar. Namun saat sudah di dalam toilet ternyata sudah ada Handoko di dalam sana. Aku berhenti sebentar di depan pintu, ingin kurungan keinginan ke kamar mandi. Tapi terlanjur, Handoko sudah melihatku. Bagaimana rasanya menjadi bawahan anak sendiri, Rahman? Tanya Handoko saat aku sedang mencuci tangan. Dadaku rasanya bergemuruh hebat, namun sekuat tenaga aku tahan agar amarahku tidak keluar. Bagaimanaku masih membutuhkan pekerjaan ini? Lebih baik aku tidak menjawab pertanyaan Handoko barusan. Aku tahu dia bertanya seperti itu hanya ingin memancing emosiku saja. Jadi lebih baik aku diam. Jika aku kehilangan pekerjaan ini, Maya akan marah-marah. Dan tentu saja harga diriku yang akan menjadi taruhannya. Rasanya pasti sangat menjengkelkan. Haha, ucap Handoko lagi sambil tersenyum mengejek. Aku tidak butuh jabatan, Handoko. Aku bekerja di sini hanya untuk formalitas saja. Agar tidak ada yang menyebutku pengangguran, jawabku jumawa. Tapi memang kenyataannya begitu. Aku bekerja di sini agar para tetangga terutama Yuda tidak menuduhku asal menghabiskan uang Maya. Haha. Baiklah, aku mengerti. Kamu memang dari dulu tidak pernah berubah, Rahman. Pertahankan sifat itu sampai suatu saat kamu lemah tak berdaya, balas Handoko yang membuat emosiku semakin memuncak. Kamu pikir setelah menjadi bos dan memperkerjakan aku, kamu sudah hebat? Tentu saja tidak, aku yang lebih hebat. Lihatlah siapa yang akhirnya mendapatkan cintanya Aini. Ya walaupun setelah itu aku membuangnya seperti sampah, ejekku dengan emosi yang meluap-luap. Sengaja aku menyangkutkan masalah Aini. Agar Handoko tahu siapa pemenang sebenarnya. Jangan pernah sebut Aini seperti itu. Dia bukan sampah, Rahman, tegas Handoko menunjuk ke arahku. Sekarang giliranku yang tertawa mengejek, sudah aku duga emosinya pasti akan terpancing. Haha. Kenapa? Apa kamu masih sangat mencintainya? Tanyaku yang membuat Handoko terdiam. Aku tersenyum sinis melihatnya terdiam. Dengar Handoko. Jangan kamu kira aku ini sangat jahat karena sudah membuang Aini. Karena kamu yang duluan melakukan itu, sambungku lagi yang semakin membuat Handoko terdiam. Kita sama, Handoko. Kita ini laki-laki, jadi wajar bukan kalau kita ingin hidup serba enak sampai tua. Kalaupun nanti aku sudah tua dan sakit-sakitan, aku bisa kembali lagi pada anak-anakku. Agar ada yang merawat, dan aku yakin mereka pasti akan bisa memaafkan aku. Hati mereka sangat lembut, sama seperti Aini, lanjutku lagi yang membuat Handoko tercengang. Mimpi, mereka tidak akan menerima kamu lagi, Rahman. Mereka memang baik dan berhati lembut, tapi mereka tidak bodoh, sahut Handoko berapi-api. Haha.
Jangan sok tahu. Aku ayahnya, aku yang paling tahu bagaimana anak-anakku, sanggahku sambil terus tertawa agar Handoko semakin merasa kalah. Dengar, Rahman. Aku tidak pernah meninggalkan Aini. Aku selalu mengirimkan surat padanya dulu. Setiap minggu malahan, tapi apa yang aku dapat? Kamu merebutnya dariku, bentak Handoko marah. Aku tertawa mendengar jawabannya barusan. Benar, Handoko. Aku telah berhasil merebut Aini dari kamu. Itu karena dia sudah tidak mencintai kamu lagi, balasku yang membuat mata Handoko memerah. Aku memang merebut Aini dari kamu Handoko. Aku juga yang sudah menyembunyikan semua surat dan pesan yang kamu kirimkan untuk Aini. Ketika Aini menyuruhku mengabarkan kehamilannya pada kamu. Aku mengiyakan, tapi aku sama sekali tidak memberitahu pada Handoko. Aku malah mengatakan pada Aini jika Handoko sudah menikah di kota. Itu yang membuat Aini semakin terluka dan semakin menderita. Saat itulah aku datang sebagai pahlawan dalam kehidupannya. Jadi wajar jika sampai saat ini dia masih mencintai aku dan sangat sulit melupakan aku. Aku tidak peduli Aini masih punya rasa atau tidak. Saat ini aku ikhlas membantunya, tidak ada niat apapun. Aku hanya ingin dia bahagia setelah bebas dari pecundang seperti kamu, ucap Handoko yang membuatku mencebikkan mulut. Cek, aku tahu tidak ada yang gratis di dunia ini, Handoko. Tapi terserah, itu bukan urusanku lagi. Lagi pula sekarang aku sudah memiliki istri yang bisa menjamin masa tuaku. Jadi aku tidak perlu lagi banting tulang untuk mencari uang, jawabku santai. Kalau kamu sudah tidak mencintai Aini, setidaknya kamu bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak kalian. Jangan lepas tanggung jawab seperti sekarang, ucap Handoko lagi yang membuatku tertawa. Itu bukan urusan kamu, Handoko. Kalau kamu memang ingin menafkahi mereka semua. Silahkan, aku sama sekali tidak keberatan, jawabku santai. Handoko dengan cepat memegang kerah bajuku, dia menatapku dengan tatapan tajam. Tapi aku sama sekali tidak takut, malah membalas tatapannya. Ingat, Rahman, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Jika nanti suatu saat kamu menyesal, maka jangan pernah kembali lagi pada mereka, gumam Handoko. Haha. Aku tidak akan kembali pada mereka, Handoko. Tidak akan, aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Bebas, tidak harus memikirkan bagaimana caranya mendapat uang untuk menghidupi mereka. Aku sudah mempunyai keluarga baru, jawabku sombong sambil menepuk dada. Dengan kasar aku melepaskan tangan Handoko pada kerah baju. Kamu jangan sok jadi pahlawan. Kalau memang kamu mau, ambil saja mereka semua. Ambil, aku juga nggak butuh. Teriakku kesal. Kamu sudah terlalu jauh pergi dari rumah, Rahman. Matamu sudah gelap dengan harta dan kekayaan. Tanpa kamu sadari harta yang paling berharga adalah keluarga, gumam Handoko yang kembali menceramahiku. Jangan sok bijak, Handoko. Kamu juga sudah berkeluarga kan sekarang. Jadi urus saja keluargamu sendiri. Jangan terlalu ikut campur urusan orang lain, tegasku. Jika saja itu bukan Aini, maka aku tidak akan ikut campur. Tapi itu Aini. Wanitaku, wanita yang sampai detik ini masih mengisi hatiku, jawab Handoko yang membuatku terdiam. Ternyata benar dugaanku jika Handoko masih mencintai Aini. Akan aku pastikan, dia akan hidup bahagia setelah berpisah dengan kamu. Akan aku perlakukan dia seperti ratu di istanaku. Kamu akan lihat betapa cantiknya berlian yang kamu buang demi batu kerikil di jalanan, tegas Handoko yang kembali membuatku terdiam. Kamu akan menyesal Rahman. Aku akan mengambil kembali semuanya. Termasuk semua anak-anak kamu. Mereka itu harta, aset akhiratmu yang akan menjadi aset akhiratku. Setelah mengatakan itu, Handoko langsung keluar dan meninggalkan aku sendiri yang masih termenung. Aku masih memikirkan kata-kata Handoko barusan. Entah kenapa dadaku bergemuruh hebat, seluruh tubuhku terasa sangat dingin bagai tersiram air es. Klek, aku terkejut saat salah satu pintu bilik di dalam kamar mandi terbuka. Aku kira tadi kami hanya berdua dengan Handoko di sini. Ternyata ada orang lain. Ali,